Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi buat teman-teman yang akan atau ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Sebagaimana yang kita ketahui, menurut atau berita-berita dari media-media yang ada, itu pembukaan CPNS dimulai pada bulan Maret tahun 2021. Ya, ini saya kutip dari kompas.com pada tanggal 13 bulan 12 tahun 2020. Kemudian ada juga dari situs lain, yaitu mengatakan CPNS 2021 telah ditetapkan oleh Menpan RB, ya. Nah, bukan hanya sekedar itu, teman-teman sekalian. Nah, meskipun dimulai pada Maret tahun 2021 nanti, sekitar 3 bulan ke depan, nah teman-teman harus mempersiapkan diri. Nah, bagi yang belum lolos di tahun kemarin, persiapkan kembali diri teman-teman agar lolos seleksi CPNS pada tahun 2021 ini. Nah, bagi yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS, nah harus berjuang juga untuk mengikuti CPNS di 2021 ini. Nah, kemudian bukan hanya sekedar mengikuti seleksi CPNS saja, ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS kali ini. Mudah-mudahan tes CPNS kali ini teman-teman bisa langsung lolos menjadi ASN pada angkatan 2021. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum berjuang ya untuk seleksi CPNS ini? Yang pertama yaitu siapkan diri teman-teman terlebih dahulu. Ya, apakah memang benar-benar ingin ingin menjadi ASN atau hanya coba-coba saja? Kalau coba-coba saja mendingan tidak usah, karena nanti akan buang-buang waktu saja. Ya, kemudian sebelum lebih lanjut, siapkan bahan-bahan administrasi dengan baik, ya, seperti ijazah, kemudian transkrip nilai yang dilegalisir, ijazah yang dilegalisir, kemudian KTP. Ya, KTP itu harus dicek dulu di Dukcapil apakah memang sudah terdaftar atau belum, NIK-nya atau nomor induk kependudukannya. Kemudian akreditasi kampus, akreditasi program studi, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan administrasi itu teman-teman harus persiapkan dulu, ya. Kemudian nah, teman-teman harus bulatkan tekad, ya, untuk mengikuti CPNS kali ini. Bulatkan tekad ini dengan misi saya harus lulus. Nah, harus ditanamkan itu agar tertanam di diri teman-teman itu tekadnya memiliki misi memang benar-benar harus lulus gitu, sehingga dapat memicu semangat untuk belajar dalam menghadapi CPNS kali ini. Nah, kemudian apalagi yang harus dipersiapkan? Nah, kemudian kenali jenis-jenis dan tipe-tipe soal yang harus dipelajari. Ya, bukan hanya sekedar belajar saja, nanti teman-teman mubazir belajar yang hal-hal yang tidak perlu, ya, karena pihak BKN pun sudah mempersiapkan kisi-kisi soalnya, ya, biar teman-teman gampang mempelajarinya. Kemudian
Yang selanjutnya persiapkan juga untuk diri kita masing-masing, bagaimana cara belajar kita atau teman-teman yang nyaman, itu cara belajarnya bagaimana, kemudian metode yang digunakan itu bagaimana metode yang cocok untuk belajar, apa kelebihan dan kelemahan teman-teman. Nah, misalnya metode belajar itu ada banyak, ada teman-teman yang cara belajarnya gampang dengan menghafal atau hanya membaca buku saja, kemudian atau hanya mendengar dari pembahasan-pembahasan seperti di YouTube. Nah, itu teman-teman harus kenali diri mana yang nyaman dan yang mudah untuk teman-teman pelajari, ya, biar tidak ngeblank. Jangan diikuti kalau tidak sesuai metode belajarnya. Kemudian, nah, belajarlah sesuai dengan kisi-kisi, ya. Jangan menyimpang dari kisi-kisi. Kenapa? Kalau tidak belajari dari kisi-kisi ya percuma saja, ya, karena kalau mau dipelajari semua nanti tidak mampu teman-teman untuk mempelajarinya. Jadi belajarlah sesuai dengan kisi-kisi. Itu kisi-kisinya sudah ditetapkan oleh pihak BKN atau pihak Panselnas atau Panitia Seleksi Nasionalnya. Kemudian perbanyak latihan soal dan berlatih menganalisa soal. Seperti di tes pada tahun 2019 yang lalu, itu soalnya banyak, seperti contohnya soal tes wawasan kebangsaan itu memang sesuai dengan kisi-kisi, cuman banyak contoh kasus. Jadi kemampuan menganalisa itu memang harus dilatih, ya. Menganalisa apa maksud dari soal tersebut, kemana arah dari soal tersebut, kasusnya ini mengarah kemana, gitu. Ya, itu dengan cara perbanyak latihan-latihan soal CPNS, baik latihan online atau membeli buku atau ikut tryout atau bimbel online dan segala macam cara, ya. Cari yang senyaman mungkin dan secocok mungkin dengan diri teman-teman masing-masing, ya. Jangan dipaksakan mengikuti metode belajar orang lain tapi teman-teman tidak nyaman, apa yang dipelajari pun tidak mampu teman-teman serap dengan maksimal, sehingga bisa buang-buang waktu saja. Dan juga tetap selalu perbanyak latihan-latihan soal yang berkaitan dengan tes CPNS, ya. Kemudian, nah, ini sekilas aturan main lah, ya. Aturan main dari seleksi CPNS. Untuk seleksi CPNS itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kemampuan dasar, kemudian setelah lulus seleksi kemampuan dasar baru dilanjutkan ke seleksi kemampuan bidang. Kemudian, nah, materi SKD itu disusun oleh Panselnas pengadaan PNS, meliputi, ya, SKD itu ada tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian ada tes intelijensi umum atau TIU, kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, materi TKP itu dimaksudkan untuk menilai kemampuan teman-teman atau peserta tes PNS, CPNS, dan kematangan pribadi si peserta CPNS ini, ya, sebelum menjadi CPNS. Kemudian untuk TIU itu, materi TIU dimaksudkan untuk menilai tingkat kecerdasan peserta tes tersebut. Kemudian tes wawasan kebangsaan atau TWK, materi TWK ini untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai pilar kebangsaan Indonesia. Nah, ini berdasarkan dari peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kemudian ini kisi-kisi SKD CPNS, ya, ini berdasarkan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019
yaitu TKP. TKP itu terdiri dari 35 soal, meliputi soal-soal tersebut meliputi soal tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme. Kemudian TIU atau tes intelijensia umum itu terdiri dari 35 soal, yaitu soal-soal tersebut kisi-kisinya yaitu tentang kemampuan verbal seperti analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian kemampuan numerik yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal-soal cerita. Kemudian kemampuan figural atau analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kemudian untuk tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 30 soal. Nah, ini meliputi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan sikap nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Ya, itu adalah kisi-kisi SKD CPNS berdasarkan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019. Jadi, teman-teman sudah tahu nih apa yang harus dipelajari TKP itu tentang apa, ya. Kemudian TIU itu tentang apa dan TWK itu tentang apa. Ini banyak sekali seperti tahun 2019, tes 2019 lalu itu soal-soal analisa dan contoh kasus. Kemudian banyak juga terjadi kehabisan waktu, peserta banyak memakan waktu di TIU, terlalu lama di TIU. Nah, dengan waktu 90 menit dengan 100 soal. Nah, nanti kita akan pada video selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang TIU dan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut dengan cepat biar tidak menghabiskan waktu yang lama karena banyak hitung-hitungan di tes intelijensia umum ini atau di TIU. Demikianlah pembahasan atau informasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Pada video berikutnya insya Allah ya saya akan membahas atau kita akan latihan-latihan soal tentang TIU dan trik-trik bagaimana menjawab soal TIU itu dengan cepat sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang 90 menit itu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.